Satu, dua, tiga. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore yang berbahagia ini dan dirahmati Allah, kita ketemu di Masjid Al-Jihad. Hari ini kita ketemu di salah satu pesantren atau yayasan yang ada di sini. Dan kita bertanya-tanya sedikit dengan Ustadz Anto yang mengelola yayasan ini. Untuk itu kita ketemu dengan Ustadz yang ada di sebelah kiri saya. Assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan Ustadz, siapa namanya dan bagaimana proses perjalanan yayasan ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kadek Asmar Kanjidis. Saya sebenarnya aslinya itu mengajar di Yayasan Islamic Center Sumatera Utara. Saya itu memang di bidang penghafal Al-Quran. Jadi bidang saya itu metodologi menghafal Al-Quran. Jadi memang di bidang saya itu bagaimana supaya anak-anak itu bisa menghafal Al-Quran. Nah, jadi ini saya ditempatkan di sini, ditugaskan. Salah satunya di sini lah, Pondok Pesantren Tahfiz Quran dan Hadis Al-Jihad. Ya, ini sudah berjalan dari bulan Januari 2021. Bulan Januari tanggal 28. Jadi sudah berjalan hampir 1 tahun setengah. Dan alhamdulillah, memang dulu awal-awal kita mulai ini kita memfokuskan kepada anak-anak yang bisa langsung menghafal, bukan Iqra atau tahsin, tapi bisa langsung menghafal. Makanya dulu kita buat testingnya itu beberapa orang yang mendaftar, yang kita terima itu cuma 6 orang. Karena beberapa yang mendaftar itu sebagian hanya bisa membaca dan sangat sulit menghafal. Nah, makanya yang kita terima itu hanya yang menghafal Quran. Maka dapatlah 6 orang waktu itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun setengah, muridnya sudah sampai 15, dan target hafalan kita itu memang per tahun itu harus bisa 2 juz. Dan alhamdulillah ada yang melebihi, ada yang malah sampai 3 juz selama 1 tahun. Juz 31 juz, juz 1 dan juz 2. Jadi anak-anak yang 6 orang tadi alhamdulillah hafalannya ada yang sudah 2 juz, ada yang sudah 3 juz ya. Dari mulai juz 30, juz 1, ada yang juz 30, juz 9, macam-macam. Ya. Jadi Ustaz, kalau orang tua murid mau membawa anaknya kemari, apa saja persyaratan yang harus dilengkapi pada hari ini? Ya, untuk anak-anak atau orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya ke Pondok Pesantren Tahfiz Quran dan Hadis Al-Jihad, yang pertama itu ketika dia mau mendaftar kita testing dulu. Kita testing apakah anak itu layak menghafal atau tidak. Di pondok pesantren kita ini ada 2 bidang, ada 2 program. Program pertama itu program tahfiz Quran dan hadis. Kemudian yang kedua itu program mikro atau tahsin. Nah, ketika anak-anak yang mendaftar itu dia dites bacaannya, apakah dia termasuk di kelas tahfiz ataukah di kelas mikro atau tahsin. Nah, persyaratan itu yang pertama datang ke pondok pesantren, habis itu membawa fotokopi kakak dan testing hafalan. Apabila lulus, maka dia bisa langsung menghafal. Apabila tidak bisa menghafal, maka dia masuk ke kelas mikro atau tahsin. Lalu mengenai biaya Ustaz, bagaimana biaya pendaftarannya dan biaya bulanannya? Itu bagaimana? Memang sudah diatur atau gimana? Ya, untuk biaya
pendaftaran itu pondok pesantren memberikan biaya bagi anak-anak santri yang masuk di program Iqra atau tahsin. Biayanya itu 100.000, biayanya 100.000. Dan untuk anak-anak yang masuk di program tahfiz Quran dan hadis itu biayanya 150. Kenapa kita kasih biaya 150? Di situ sudah gratis Quran hafalan dan juga gratis buku hadis, ya, karena kita ini kan pondok pesantren tahfiz Quran plus hadis, ya. Jadi anak-anak yang menghafal itu hafal Quran dia dan juga hafal hadis. Targetnya itu hafal Quran minimal 5 juz dan hafal hadis minimal 50 hadis selama 3 tahun. Jadi biaya itu tadi kalau untuk santri Iqra atau tahfiz 100.000 untuk pendaftaran, dan untuk santri tahfiz atau tahfiz dan hadis itu Rp150.000. Dan untuk biaya bulannya itu sama kita buat, baik yang santri Iqra atau santri tahfiz, biaya itu Rp150.000 per bulan. Ya. Jadi rencananya Ustaz, ini mau berapa siswa yang harus diterima di sini? Kalau misalnya siswanya melebihi target, atau kan memang sudah ditargetkan berapa siswa untuk tahun ini? Target kita untuk tahun ini adalah 30 santri putra putri, jadi 15 putra dan 15 putri. Itu digabung, apakah itu yang Iqra atau tahfiz. Yang penting kita tahun ini hanya menerima 30 orang. Kalaupun toh nanti yang 30 orang ini hanya untuk Iqra, itu tidak masalah. Yang penting 30 kuota kita hanya 30 orang, baik yang putri atau yang putra. Ada nggak rencananya Ustaz untuk kedepannya? Misalnya anak-anak yang usia dini, PAUD itu, untuk pembelajaran Iqra yang dasarnya gitu. Oh iya. Ada nggak? Sebenarnya di pondok pesantren kita ini bebas usia. Mau dia anak-anak yang masih umur 5 tahun atau 6 tahun, yang penting ketika dia masuk itu mendaftar, makanya dia mendaftar Iqra. Mau sih dari Iqra pertama sampai Iqra terserah. Yang penting mau mendaftar, kita tes itu bagaimana kemampuannya dulu, kemampuan ingatan anaknya, kemampuan dia mengikuti bacaan Iqra-nya itu, Iqra 1 kita terima. Jadi bebas usia sebenarnya. Yang penting dia sudah jelas bacaannya kan, jangan yang masih 2 tahun 3 tahun tapi udah jelas dia umur 4 atau 5 tahun dia masuk Iqra tidak masalah. Jadi waktu pembelajaran ini Ustaz, pagi, siang, sore atau gimana nanti rencananya? Untuk pembelajarannya itu kita mulai dari jam 4 sore atau setelah selesai sholat asar sampai dengan jam 17.30 atau setengah 6 sore, 1 jam setengah pembelajaran. Kalau sampailah masyarakat antusias untuk memasukkan sampailah misalnya 150 siswa yang di sini, apa solusi yang harus dibuat Ustaz? Solusi sebenarnya sudah kita pikirkan, karena target kita kan cuma 30. Jadi kalaulah sekiranya masyarakat begitu antusias untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren kita ini, maka kita harus melakukan seleksi. Ya, seleksi kita memang fokus itu untuk menerima yang hafiz Quran, untuk menghafal. Artinya kita memang fokus untuk anak-anak yang bisa langsung menghafal. Ya, jadi kalau sekiranya nanti banyak anak-anak atau orang tua yang mendaftarkan anaknya ke pondok pesantren kita, maka kita menseleksi siapa-siapa yang sudah siap untuk bisa menghafal. Itu yang kita terima. Tapi kalau nanti sekiranya tidak memenuhi target, makanya memang targetnya cuma 30, baik itu yang Iqra atau yang tahfiz. Yang penting 30 orang. Kalau pada saat ini Ustaz, ini berapa pengajar yang ada di sini? Kalau pengajar untuk saat ini karena cuma 15 orang, cuma saya sendiri. Tapi kedepannya pasti ditambah. Ya, kedepannya ditambah. Kalau ditambah, karena memang kan kalau memang muridnya bertambah, tentu gurunya akan juga tambah. Ya. Jadi jam pendaftarannya Ustaz pagi, sore atau gimana sih? Jam pendaftarannya dari pagi sampai sore. Ada sekretariat? Ada sekretariatnya di samping masjid atau di samping pondok pesantren kita ini. Bahkan kalau di brosur kita kan udah ada brosur kita, di situ ada nomor telepon dan nama, bisa langsung dihubungi. Tapi tinggal hafal. Jadi sedikit itu Ustaz, bagaimana sih metode pembelajaran yang akan diberikan oleh siswa-siswi atau santri yang ada di sini? Iya, metode menghafal itu sebenarnya harus melalui talaki. Dia harus bertatap muka dengan gurunya.
bagi anak-anak yang menghafal Quran itu dia harus membacakan ayatnya itu di depan gurunya. Misalkan kalau metode yang saya lupa sekarang, itu kan target kita selama 3 tahun dia harus hafal 5 juz. Nah 5 juz itu kalau kita bagi selama 3 tahun minimal dia harus bisa 2 juz per tahun. 2 juz per tahun. Maka untuk per semesternya atau per 5 bulannya dia harus hafal satu juz. Nah 1 juz itu kalau kita bagi dalam 5 bulan dia harus bisa minimal menghafal 2 baris 1 hari. Makanya dia harus bisa menghafal 2 baris 1 hari dari jam 4 sore sampai jam setengah 6 sore. Jadi dia harus bisa menghafal sebanyak 2 baris. Nah, kalau dia bisa menghafal 2 baris 1 hari, maka mudah-mudahan dalam 3 tahun dia akan bisa 5 juz selama 3 tahun. Ini kan masyarakat nanti tanya juga nih Ustaz. Dari mana sih Ustaznya ini? Bukan berarti kita tidak percaya Ustaz. Bukan. Jadi mohon maaf ini. Siapa sih sebetulnya Ustaz? Dari mana sih basic pendidikannya? Saya ini alumni Pondok Pesantren Al-Azhar di Badillah. Saya alumni yang keempat. Saya lulusan tahun 2011. Habis itu saya melanjutkan kuliah ke Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau WINSU. Saya lulus tahun 2017. Habis itu setelah itu saya mengajar di Yayasan Islamic Center Sumatera Utara. Saya mengajar di Islamic Center itu dipanggil karena waktu itu memang di bidang saya ini, karena saya memang penghafal Quran, jadi saya ini udah biasa MTQ kemana-mana. Saya udah pernah MTQ ke Batam, ke Pulau Riau, pernah ke Pekanbaru, dan juga beberapa wilayah di Sumatera Utara. Kalau Sumatera Utara ini hampir seluruh kotanya itu sudah saya lalui untuk MTQ. Dan terakhir, alhamdulillah, tahun ini bulan 3 semalam saya mendapatkan juara 2 tingkat provinsi se-Sumatera Utara MTQ di bidang tahfiz dan tafsir Quran bahasa Inggris. Alhamdulillah saya mendapatkan nomor 2 se-Sumatera Utara, dan ini lagi training center karena permintaan Gubernur Sumatera Utara bahwa juara 1 dan juara 2 Sumatera Utara itu supaya ditandingkan kembali, karena untuk menjadi utusan Sumatera Utara untuk tingkat nasional, Bapak Edi sebagai gubernur itu menginginkan putra terbaik dari Sumatera Utara yang diutus untuk mewakili MTQ tingkat nasional di Kalimantan Selatan. Dan alhamdulillah saya sudah dapat 2 kali umroh. Yang pertama itu 2019 dari Bupati Tapanuli Selatan. Waktu itu saya dapat umroh karena saya juara 1 tahfiz Quran dan juga tafsir bahasa Inggris tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan. Waktu itu Bupati Tapanuli Selatan memberikan saya umroh. Jadi saya sudah berangkat umroh di tahun 2019. Habis itu di tahun 2020 saya diberikan umroh lagi oleh Bupati Kabupaten Deli Serdang. Saya juara 1 juga, juara 1 bidang tahfiz dan tafsir Quran bahasa Inggris tahun 2020. Jadi alhamdulillah saya sudah dapat umroh dari 2 bupati. Ya. Jadi luar biasa nih. Kesempatan emas bagi masyarakat, orang tua murid. Mari berduyun-duyun kemari, daftarkan anak Anda karena terbatas, hanya 30 siswa. Mudah-mudahan dengan hadirnya Ustadz kita di sini mendapat berkah bagi kita, dan kita doakan Ustadz selalu memberikan kesehatan, panjang umur, dan Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Jadi sore ini saya akhiri saja pertemuan ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.